Oke, melanjutkan sesi tadi, kita akan masuk di part kedua pembahasan seputar good parenting. Kalau teman-teman atau Bapak Ibu yang menyaksikan di sini ada pertanyaan seputar parenting, seputar mendidik anak, seputar eh, mendisiplin anak, silakan ditulis di kolom komentar. Saya akan atau nanti saya dan Pastor Heri akan coba bahas dan jawab pertanyaan tersebut. Moga-moga pertanyaan yang diajukan itu bisa betul-betul memberikan insight buat kita dalam mendidik anak. Ini ada Edwin yang sudah ada di Sydney. Win, apa kabar? Gimana Sydney? Kita masih menunggu Pastor Harry Lee dan juga teman-teman yang lain untuk join di Pastor Harry sudah join mengajukan. Oke. Oke. Saya mau invite Pastor Harry nih. Oke. Ya, Ya, Pastor Harry, lanjut lagi nih. Tadi dalam sesi yang pertama ada banyak hal sekali yang kita bisa pelajari yang Pastor Harry sudah bagikan soal good parenting. Pentingnya kita mengasuh anak, mendisiplin anak, anak yang dibesarkan bukan cuma tubuhnya, tapi juga roh, jiwa, dan tubuh, kira Pastor Harry ya. Karena itu kita perlu sedini mungkin mendisiplin anak, bahkan dalam kandungan pun anak sudah bisa diajar berdoa, diajar baca firman Tuhan, diajak ngobrol dan sebagainya. Dan kita perlu mendisiplin anak dengan benar. Dalam arti orang tua nggak boleh takut repot, nggak mau repot, malas gitu ya. Karena memang mendisiplin itu repot, tapi itu bagian dari kita menabur benih untuk menyiapkan masa depan anak gitu ya. Karena saya lihat banyak orang tua hari-hari ini tuh rajin nabung, Pak Seri, nabung tabungan pendidikan buat anaknya supaya punya masa depan yang baik, nabung uang gitu ya, tapi nggak pernah nabung prinsip firman Tuhan gitu ya, nggak pernah nabungnya dalam bentuk mendisiplin bahwa disiplin itu adalah sebenarnya tabungan ya Mas Heri ya, untuk menyiapkan masa depan yang nggak kalah penting, bahkan lebih penting daripada sekedar menyiapkan uang buat nanti anak-anak itu bisa kuliah di tempat yang baik gitu ya. Tapi ada banyak yang hanya sibuk nyiapin uangnya tapi nggak pernah nyiapin fondasi untuk kehidupan emosi anak, prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang harus mereka pegang dengan teguh ketika mereka nanti akan terpengaruh. Nah, Pak Syahri, ini ada satu pertanyaan kira-kira begini. Kan anak-anak kan dalam mendisiplin kan kadang-kadang ada bentuk apa ya, bentuk tadi seperti di time out gitu ya Pak Syahri ya, entah di time out, entah mainannya diambil dulu gitu beberapa waktu atau mungkin di spank juga mungkin gitu ya. Kira-kira eh, bagaimana orang tua bisa membedakan, Kak Seri? Kasus-kasus seperti apa atau hal seperti apa yang anak itu perlu cuma dibilangin aja, kapan dia perlu menerima disiplin yang tegas dan keras tadi, seperti di mainannya diambil, di time out, atau bahkan di spank. Apakah ada pembedanya gitu? Kira-kira apa yang bisa membantu orang tua bisa tahu kapan perlu nerapin disiplin seperti apa? setiap anak itu kan berbeda temperamennya kan. Kita Ya. sampaikan dengan temperamen anak itu. Ada anak yang lebih mudah mengerti dan melakukan petunjuk-petunjuk itu. Hmm. Anak saya salah satu seperti itu. Jadi gampang dikasih taunya di dalam hal ini. Dengan pengertian kita harus terlebih dahulu meyakinkan diri kita bahwa dia mengerti apa yang kita katakan itu tanpa menghakimi dia. Saya kasih contoh. Saya rasa dulu saya pernah kasih contoh nih, live contohnya. Dia ambil satu ember kecil untuk anak-anak punya. Saya waktu itu pakai isi air penuh. Karena saya bakal pakai untuk ngepel. Dia mau angkat. Saya bilang, jangan diangkat sayang, nanti tumpah. Ini berat. Coba angkat.
jangan diangkat. Dia umur 3 tahun nih, jangan diangkat, nanti tumpah. Saya katakan, ini berat. Dia coba lagi sampai 3 kali, dan betul-betul tumpah. Pertanyaan saya waktu itu simpel, ini salah siapa sih? 100% orang mengatakan itu salah anak, karena Pastor Hari sudah mengatakan 3 kali, jangan dicoba angkat karena itu berat. Ya, dan jangan buru-buru dulu. Saya ajak mengerti. Nah, waktu sesudah basah lantainya, saya ambil handuk 2. Ayo, kita main-main. Maksudnya ngepel. Kalau saya bilang ngepel, ini konsep baru, dia nggak ngerti. Ya sudah, saya kerjakan, dia sembari lihat. Bagi dia fun. Akhirnya kita buang kembali ke dalam ember. Sampai kering. Dan kemudian saya ajak ke kebun. Saya isi kembali. Angkat, saya bilang. Ya pasti tumpah lagi karena berat. Nah, kali ketiga saya isi lagi, kemudian saya cedok keluar. Sedikit demi sedikit. Sampai tinggal 1/4. Baru dia bisa angkat. Bisa, katanya. Artinya dia belajar apa? What is heavy? Berat itu apa sih? Jadi, anak bisa disalahkan kalau dia tidak mengerti konsep berat. Berat itu apa sih? Dia nggak ngerti. Sampai kita tunjukkan, kita kosongkan air pelan-pelan, dia lihat proses ini. Dia belajar dengan melihat proses itu. Dia tahu. Oh, berat itu kalau dibuang menjadi tidak seberat yang tadi. Aku sekarang bisa angkat. Nah, di dalam hal ini mengerti nggak dia? Sangat mengerti. Akan ulang lagi nggak kesalahan itu? Tidak akan diulang. Karena dia mengerti. Karena itu bagi orang tua, jangan buru-buru menghakimi anakmu. Keras kepala kamu ya, bandel kamu ya. Sudah dibilang tidak boleh, lantas dihukum. Nih, karena kamu bikin nih banjir setelah papa larang tadi, papa time out kamu. Saya rasa nggak benar di dalam hal ini. Karena tidak mengerti berat itu apa. Bagi dihakimi atau dihukum berdasarkan segala sesuatu yang dia tidak mengerti. Dalam hal ini saya tidak mengenakan perkataan konsekuensi. Lebih banyak kalau dia mengerti. Lewat 65 miles per hour kamu kena denda. Itu LA. Itu kita mengerti konsekuensinya ada. Kalau hukum itu apa yang begitu? Ini anak tidak mengerti, dia dihukum. Itu orang tua kelas ngepel. Ya. Jadi kita beda-bedakan di dalam hal ini. Kita memberitahu berkali-kali sambil kita memberikan pengajaran. Make sure anak itu mengerti konsep itu sendiri. Kita tidak bisa melakukan atau memberikan konsekuensi kepada anak tanpa anak mengerti. Ada orang tua yang kurang sabar memberi penjelasan. Anak nggak mengerti karena umurnya. Lantas tua kurang sabar. Bodoh kali kau. Ya, nggak bisa begitu di dalam hal ini. Jadi, making sure anak itu diberikan pengertian dengan bahasa pada level dia. Artinya kita mesti turun. Yes, kita turun pada level kita. Tanpa kita turun pada level anak itu, tidak mungkin anak itu bisa mengerti kita. Saat dia mengerti kita, dan kita mempunyai ruang yang cukup besar, tidak buru-buru dalam memberikan konsekuensi, anak itu jauh lebih hormat kepada kita. Nah, kalau kita sudah mengatakan jangan, kita melihat saja melawan otoritas. Nah, di sini kita harus hentikan. Melawan otoritas ini kita di rumah orang tua otoritas, di sekolah guru otoritas, di jalanan polisi otoritas, dan sebagainya. Kalau dia berkehendak melawan otoritas kita tidak stop, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang nakal banget, violent di luar itu, melawan dan segala macam. Ini tidak baik, ini harus di stop. Sedini mungkin kita stop dengan memberikan konsekuensi terhadap itu. Atau lain lagi, misalnya throwing temper tantrum, guling-gulingan di lantai, mesti di stop. Bagaimana? Ya, dicuekin. Tapi kalau di restoran dia guling-gulingan gitu, mau bagaimana? Lantas orang di dalam restoran bisa sangat mengganggu orang lain di dalam restoran. Lantas bagaimana didiamit? Enggak. Disiplin adalah disiplin di rumah ataupun di jalanan. Tidak boleh throwing temper tantrum, artinya if you need something, please communicate with me. Kalau ada sesuatu yang dibutuhkan, ngomong dong, kita berkomunikasi. Ini cara yang baik. Dengan halangi
emosional aja. Enggak. Nah, jadi kalau dia gulingan di sana, kita gendong bawa keluar. Kita beritahu kepada dia, kita akan berhenti makan di restoran ini, atau kita masuk dan kamu berjanji tidak akan mengulangi ini karena kita ada di restoran. Nah, sekarang kita ajak dia berkomunikasi. Kamu pilih yang mana? Tidak makan atau makan, kamu rubah sikap ini. Tunggu dia jawab. Kalau dia berjanji tidak akan, kita bawa masuk. Tapi kalau dilakukan lagi, keluar dan tidak boleh masuk lagi. Biarin maminya makan sendiri di dalam itu. Kita ngomong. Perjanjian sudah ditegakkan. Kamu kalau masih lakukan begini lagi masuk ke restoran, masih gulingan di sana bisa mengganggu orang, kamu bisa kesiram suhu panas orang. Jadi akan bawa kamu tidak bakal masuk lagi sekalipun kamu menangis. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Jadi di dalam hal ini, disiplin itu berlangsung dua arah di dalam hal ini. Bukan untuk kepentingan kita. Dan dia juga ukur kita di dalam hal ini. Hanya karena di luar, aku akan lakukan, ya akan kontrol otoritas ini. Enggak. Kamu nggak bisa mengontrol otoritas, nggak bisa. Di dalam hal ini. Kalau enggak, dia akan pukul orang. Mau lihat otoritas akan melakukan apa di dalam ini, ibu atau bapak guru. Kita berikan sedini mungkin di dalam hal ini. Sehingga bukan kehendak dia yang dilangsungkan, tapi dia mengerti konsekuensi akibat perilakunya yang buruk. Kira-kira mengerti konsep ini, Pak Suheri? Yes, Pak Suheri. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, menarik sekali nih. Jadi anak-anak kita, waktu kita mendisiplin mereka, perhatikan ketika anak-anak mulai melanggar otoritas, mulai tidak menghormati otoritas, baik kita orang tuanya maupun orang lain ya Pak Suheri ya. Om, tante, guru, opa, oma gitu ya. Jangan malas mendisiplin mereka karena kalau sudah terlanjur dia akan terbangun sebuah karakter yang membangkang dan memberontak ya. Dan saya juga betul-betul merasakan yang Pak Suheri sampaikan tadi gitu ya, nggak mudah gitu ya. Kadang kita nggak mau ribet ya Pak Suheri ya. Aduh, udah biarin aja, diemin aja. Tapi karena udah komit gitu, jadi kalau tiap kali kita menemukan dia menunjukkan sikap tidak hormat sama orang tua, harus diusut ya, harus ditindak segera mungkin. Bahkan yang tadi Pak Suheri katakan soal apa tadi di restoran begitu ya, tadi anak tantrum di restoran, kami mengalami di luar negeri Pak Suheri. Bahkan akhirnya saya bawa keluar gitu ya, itu di Singapura gitu, Fania di dalam sendirian makan dessert gitu ya, dessert, dan saya bawa keluar tuh, wah, Adel nangis, apa saya ya pokoknya saya pastikan dia didisiplin gitu, walaupun akhirnya situasi yang ideal liburan kami hari atau jam itu nggak tercapai. Maunya kan kita duduk bareng, menikmati dessert sambil ngobrol, sambil apa. Jadinya agak kacau, tapi demi disiplin ya kita harus mengorbankan itu demi anaknya ditindak supaya tidak membiarkan apa yang buruk terjadi gitu ya Pak Suheri ya. Thank you Pak Suheri buat penjelasannya nih soal tadi ya, soal kapan anak perlu disiplin. Bapak Ibu, rekan-rekan, kalau ada yang mau bertanya silakan tulis di kolom komentar. Kita tunggu, sangat kita tunggu kalau ada pertanyaan atau komentar-komentar soal parenting yang menjadi pembahasan kita hari ini, soal mendidik anak, mengasuh anak, membesarkan anak. Kalau ada hal yang kita bisa bantu atau Pak Suheri bisa jawab, terutama kita pasti jawab gitu. Kita pasti bahas seputar apa yang menjadi pertanyaan atau menjadi pergumulan dari teman-teman semua nih gitu ya. Kita tunggu pertanyaannya. Pak Suheri, ini ada satu pertanyaan juga yang muncul di benak saya karena ingat pertanyaan ini pernah diajukan kepada saya. Ada orang tua yang bilang begini, gimana cara mendisiplin anak yang sudah terlanjur nggak didisiplin gitu ya. Jadi sudah melewati tahun-tahun, mungkin anaknya sudah menjelang remaja, mungkin SMP gitu Pak Suheri, sudah masuk usia belasan, 11, 12 gitu. Jadi selama ini nggak pernah disiplin soal main game, soal nonton, nggak pernah diatur gitu waktunya, nggak pernah disiplin dengan baik, dengan benar. Terus tiba-tiba orang tuanya mengalami metanoia gitu ya, pencerahan, ya telat nih gitu ya. Kayaknya anaknya sudah mulai kelihatan sudah diatur dan mereka mau menerapkan disiplin di tengah nih, di usia mungkin 11 tahun, 12 tahun gitu atau selebihnya. Jadi memulai disiplin yang anaknya sudah terlanjur. Ini ada tips nggak Pak Suheri buat orang tua yang sudah terlanjur ini nih?
Oke. Kita tidak bisa merubah siapapun kecuali diri kita. Itu termasuk anak. Satu, konsep itu dulu kita. Untuk merubah orang lain, dalam hal ini anak kita hanya bisa merubah diri dengan catatan mereka melihat perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Artinya, kita nggak bisa katakan, kamu berubah maka. Nggak. Aku berubah supaya engkau melihat perubahan yang terdapat di dalam diriku dan kau akan ikut. Ketiga, saya nggak tahu di Indonesia bagaimana kalau di sini normal-normal aja orang tua minta maaf kepada anak. Nah, kalau itu sudah terlanjur, sekarang terjadi metanoia, bapaknya bertobat. Minta maaf pada anaknya terlebih dahulu. Selama ini papa berpikir inilah pendidikan yang terbaik sehingga itu yang papa terapkan di dalam kehidupan kamu. Ternyata setelah papa bertobat dan belajar dari Alkitab, itu salah. Papa minta maaf deh sama kamu. Karena papa terlanjur sesuai dengan apa yang papa ketahui dulu. Ternyata apa yang papa ketahui dulu salah. Dan sekarang papa ingin memperbaiki diri. Bisa nggak kita bekerja sama? Ini untuk mendapatkan sesuatu. Anak kalau diajak bicara seperti itu, mereka merasa dipentingkan di dalam kehidupan ini. Artinya kita membangun di sana sebuah persahabatan. Papaku berani loh minta maaf. Papaku berani mengakui kesalahannya. Dan ia ingin memperbaiki karena dia ingin juga melihat sebuah perubahan yang ke arah perbaikan di dalam kehidupanku. Kenapa kita nggak mencoba give a try? Saya pernah menasihatkan satu orang dulu, anaknya seperti begitu, tapi bukan terlalu pengertian apa. Menjelang usia remaja, anak laki-laki melawan tidak kawan-kawan. Saya bilang, ambil waktu cuti, pergi berdua, papa dan anak laki-laki ini. Spend waktu, nggak perlu yang fancy, pergi restoran, 3-4 hari, tinggal di luar kota, di hotel. Berbicara, jangan dikuliahkan itu anak. Kalau datang keluar itu untuk menguliahkan kamu, papa ajak kamu karena kamu nakal, kamu iya. It doesn't work. Jadi di dalam hal ini berhenti menguliahkan anak itu. Bangunlah sebuah persahabatan untuk catch up kembali apa yang salah dilakukan. Anak akan melihat dalam hari itu tuh melihat perubahan pada diri anaknya, bapaknya. Dulu marah-marah melulu, kerjanya kuliahan gua terus, kerjaan tukang kondem gua melulu. Tapi sekarang kenapa enggak ya selama 4 hari ini? What change? Perubahan apa yang terjadi? Ternyata di dalam 4 hari ini bukan sistem kuliah yang diberikan, tapi lebih banyak persahabatan, pergaulan, mendidik dalam arti yang sebenar-benarnya di dalam hal ini. Itu akan membuat perubahan di dalam pola berpikir si anak. Yang akan kita capai itu tadi, tanpa menguliahkan dia. Itu penting di dalam hal ini. Jadi kalau kita sudah terlanjur itu, saya katakan tadi, berani nggak minta maaf? Berani nggak mengatakan, aku telah membuat kesalahan, karena dulu itu yang aku ketahui. Tapi ternyata sekarang setelah aku bertobat, bukan itu yang benar. Yang benar itu adalah begini. Do you want to give me a chance? Bisa nggak kita perbaiki ini bersama-sama? As you help me, I help you. Wow, indah sekali di dalam hal ini. So, ada mutual interest di dalam hal ini. Bukan satu lagi. Kira-kira nangkap maksudnya Pak Soferi? Mutual. Yes, Pak Soferi. Ada 4 hal nih yang saya catat dari Pak Sehari soal bagaimana mendisiplin anak yang sudah terlanjur. Yang pertama tadi Pak Sehari bilang, kita orang tua yang harus berubah lebih dulu, gitu ya. Yang kedua adalah orang tua harus berani minta maaf sama anak. Yang ketiga, orang tua harus bersedia meluangkan waktu, spend time tanpa menguliahi, gitu ya Pak Sehari ya, meluangkan waktu untuk hadir buat mereka. Dan yang keempat, perlu komunikasi, di mana ada mutual interest tadi, untuk saling memahami, mengkomunikasikan perasaan supaya anak mengerti apa yang menjadi isi hati orang tuanya. Itu ya Pak Sehari ya, 4 poin tadi ya, untuk kita bisa membantu orang tua yang ngerasa, aduh udah terlanjur nih, nggak disiplin anak nih. Nah Pak Sehari ini udah ada beberapa pertanyaan di kolom komentar nih. Yang pertama adalah kira-kira begini, kalau misalnya seandainya pasangan kita gitu ya, entah suami atau istri sedang mendisiplin anak dan terbawa emosi gitu ya Pak Sehari ya, boleh nggak menginterupsi gitu, boleh nggak menginterupsi pasangan kita yang lagi mendisiplin anak dan
terbawa emosi gitu, terlanjur emosi. Di dalam hal ini kita harus berhati-hati karena seringkali terjadi perkelahian antara suami dan istri tanpa kita berhati-hati. Jadi di dalam hal ini sifatnya itu kalaupun kita mau step in adalah sifatnya menyejukkan di dalam hal ini. Dalam arti kita memberi penjelasan. Maksudnya ini seperti begini. Jadi kita mulai meneduhkan suasana terlebih dahulu, bukan arti mengambil alih dengan sewenang-wenang tersebut, dengan mengesampingkan istri yang juga punya hak untuk berbicara. Bukan juga dalam arti kita mengambil alih, sehingga otoritas istri hilang, sehingga anak tidak pernah akan mau mendengarkan maminya lagi. Dua ini sangat berbahaya banget ini. Dan yang ketiga itu, di sana adalah memberikan naungan atau tudung kepada istri tersebut yang mungkin sedang emosi di dalam hal ini, apapun alasan membuatkan dia emosi, sehingga emosinya itu terhijack, terbajak di dalam hal ini. Yang paling penting kita lakukan itu adalah menyejukkan suasana itu terlebih dahulu, meneduhkan suasana tersebut dengan merendahkan suara. Suara itu harus serendah mungkin. Karena kalau orang menjerit, kita menjerit, tidak ada yang dengar. Orang sibuk menjerit. Tapi jika salah satu pihak merendahkan suaranya, orang akan berhenti memasang telinga. Akan memberikan seluruh perhatian di dalam hal ini. Nah, kita perlu menggunakan hikmat, yang saya katakan menyejukkan tadi itu adalah, memberikan pengertian dalam arti yang sederhana, tanpa memanaskan suasana, dalam arti ini loh yang dimaksudkan mami. Demikian. Tapi biasanya di dalam itu dari kasus ke kasus yang saya lihat yang terjadi di klinik juga, anak akan berontak. Biasanya kalau dia sudah umur 14-15 tahun, dia akan berontak. Dan dia akan katakan, ya tapi itu bukan aku yang aku lihat. Mami lakukan ini, dia jerit. Biasanya kalau istri yang sudah terlanjur melihat sesuatu seperti gitu, dia mampu mengatakan, I'm sorry. Tanpa membuat, mencari-cari alasan, aku gini karena kamu tidak boleh begitu. Nggak boleh seperti itu. Artinya dia bersedia mengatakan, I'm sorry. Let's move on di dalam hal ini. Itu kan jauh lebih baik efeknya, dampaknya. Dan saya lihat juga di klinik seperti itu. Ya kan? Jadi anak itu akan lebih mudah mengerti, orang tua juga bisa membuat kesalahan. Kalau orang dewasa juga bisa membuat kesalahan dan ingin berubah, apalagi aku anak-anak yang masih dalam tahap belajar. Itu yang terjadi sebetulnya. Nangkap maksudnya Pak Soferi? Ya, Pak Heri. Jadi kita boleh step in dengan tujuan untuk menyejukkan dengan suara rendah, Pak Heri, ya, tanpa mengambil alih otoritas pasangan, sehingga pasangan jadi kehilangan otoritas di hadapan anak-anak kita. Oke, thank you banget. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Edi, dia bilang sampai batas usia berapa anak dilepas dalam mendisiplinkannya. Jadi mendisiplin anak itu sampai usia berapa sih batasannya idealnya, Pak Heri? Itu sulit kita katakan idealnya karena setiap perkembangan jiwa anak-anak itu berbeda. Ada anak yang sedikit terlambat karena satu penyakit. Jadi kalau kita memberikan umur 18, ya nggak bisa seperti itu. Kita melihat perkembangannya. Bahkan di college pun, taktik berbicara dalam memberikan nasihat itu sudah berubah daripada waktu anak berumur 10 tahun dong. Beda. Antara anak umur 18 tahun kita beritahu sama anak umur 8 tahun atau 10 tahun berbeda caranya. Jadi kita mesti bisa menyesuaikan dengan melihat keadaan tersebut sesuai dengan umur anak, satu. Yang tadi saya katakan, sesuai dengan temperamen anak itu sendiri. Yang ketiga, berapa cepat anak tersebut dapat mengerti apa yang disampaikan. Di dalam hal ini. Jadi kita memberikan pengarahan sesuai dengan kebenaran di dalam hal ini. Kejanggalan apa yang kita lihat di dalam hal ini. Jadi kita akan memberikan pengarahan-pengarahan persis seperti itu untuk menghilangkan kemungkinan anak ini tersisih dari dalam pergaulan misalnya. Dan juga kalau misalnya anak itu mengalami peer pressure, kita lihat anak itu mengalami peer pressure, untuk diterima, dia rela melakukan apapun juga, asal diterima. Nah, di dalam hal ini kita dapat memberikan pengertian kepada anak tersebut. As much as you fear losing them, they too fear to lose you. Sebanyak engkau takut kehilangan mereka, sebetulnya mereka juga takut kehilangan engkau.
Tapi di dalam hal ini kita menunjukkan, what is this your value? Value-nya kamu itu seperti apa masuk dalam pergaulan seperti ini? Apakah itu termasuk dalam kategori value kamu? Atau itu sudah menyimpang daripada apa yang kamu percayai dalam itu? Bukan value kamu lagi. Kalau itu bukan value kamu lagi, artinya kita memberikan pengertian kepada anak itu juga akan tahu, akan mengundurkan diri. Misalnya orang gunakan drug, orang menggunakan alkohol, di dalam hal ini tidak termasuk dalam value-nya dia. Sekalipun ada peer pressure di sana. Jadi kita mengundurkan diri dari sana. Salah satu contoh yang saya pernah ditanyakan sama seorang wanita dan orang-orang tua. Pertanyaan ini sering banget ini. Peer pressure. Ya, semua orang melakukan hubungan, kepengen tahu. Boleh dong, pastor. Nanti kan bisa minta ampun lagi sama Tuhan dan diampun. Tuhan itu kan Bapa murah, Maha pengasih, Maha penyayang. Ya itu kan ini dirancang di dalam hal ini. Dan saya mesti menceritakan tentang menyalibkan Yesus sekali lagi di dalam hal ini. Nah, yang kedua saya beritahu kepada mereka bahwa kenyataannya kamu masih gadis sampai saat ini adalah sebuah pilihan. Bagi orang yang memberikan tekanan kepada kamu, bagi yang masih gadis di sana, dengarkan pesan saya ini baik-baik. Seorang laki-laki tidak melakukan lebih daripada apa yang engkau tawarkan kepada dia. Saya ulang. Seorang laki-laki tidak melakukan lebih daripada apa yang engkau, kaum wanita, tawarkan kepada dia, pria tersebut. Dan bagi engkau wanita, engkau dapat berkata kepada orang-orang yang memberikan pressure atau tekanan kepada kamu di antara sesama wanita. Aku masih memiliki mahkotaku, dan aku dapat menghadiahkan mahkotaku ini kepada siapapun yang aku inginkan, yaitu kepada pangeran yang benar nantinya. Engkau sudah tidak memilikinya. Too late for you. Jadi engkau tidak akan kena kepada pressure tersebut, karena kuasanya ada padamu yang memiliki sesuatu yang belum engkau berikan. Dia akan mengerti dengan cara penyampaian tanpa memberi kuliah kepada mereka. Yang kita ajak adalah understand this. This is the fact. This is the power. Kira-kira begitu, Pak Ferry. Oke, jadi soal batas ideal anak itu kapan kita berhenti mendisiplinnya, itu patokannya lebih baik bukan di angka ya Pak Ferry ya, bukan di usia. Karena tadi usia anak tuh berbeda-beda, juga temperamennya, tapi yang perlu diperhatikan adalah pengertian sang anak gitu ya, sampai sejauh mana dia sudah memahami, mengerti norma-norma yang ada, konsekuensi yang ada gitu ya, apakah yang dilakukan merugikan orang lain. Kalau pengertian tersebut terbangun dan dia sudah bisa bertanggung jawab akan dirinya gitu ya dan orang lain, pada saat itu kita sudah mulai melepaskan Mas Heri ya, dalam arti melepas secara bertahap ya Mas Heri ya, melepas secara bertahap sampai anak itu bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kira-kira begitu ya Mas Heri ya. Tapi penting juga kita ingatkan di dalam hal ini, kalau kita tahu kesalahan yang akan diperbuat anak ini bersifat belajar dan tidak membawa, ya, lepaskan. Izinkan dia membuat kesalahan tersebut. Saya anak kelas 1 SD, dia kepengen terlambat 15 menit ke sekolah. Saya izinkan nggak? Pasti saya izinkan. Orang pikir saya orang tua gila. Kenapa saya izinkan? Karena itu tidak berbahaya. Kenapa saya izinkan yang kedua? Supaya dia belajar dari kesalahannya itu, disiplin itu apa? Malu itu apa? Jadi dia terlambat datang ke sekolah, dia nggak tahu bahwa pintu pagar sekolah itu ditutup dan dia harus masuk melalui kantor yang dia ketemu itu adalah kepala sekolah. Itu yang dia nggak tahu. Nah, waktu dia tanya, mari temanin aku masuk ke sana. Oh, Papa nggak boleh. Papa nggak sekolah sini. Papa cuma berhak anterin kamu, dan kemudian kepala sekolah ambil kamu masuk. Waktu dia pulang, saya tanya, bagaimana? Wah, semua mata satu kelas lihat aku malu ya. Besok kita coba lagi yuk, nggak mau. Sampai hari ini, dia takut terlambat sekolah, takut terlambat kantor. Hanya satu kali. Itu buahnya sampai ini hari. Kalau saya katakan, dia akan tetap mencoba karena rasa ingin tahu itu ada pada setiap manusia. Tapi sekarang dengan saya mengajarkan hal yang seperti itu, sama seperti air yang tumpah tadi, dia mengerti betul bahwa saya tidak bermaksud menguliahi dia, saya tidak maksud mengancam dia, saya memberi kebebasan pada hal yang tertentu. Tapi kalau hal tersebut membahayakan diri dia, misalnya menyeberang jalan, sekalipun lampu hijau, tapi mobil tidak berhenti, ya kita mesti stop, karena itu membahayakan jiwa dia.
di dalam hal ini. Ada hal-hal yang kita anggap tidak boleh, harus langsung kita stop. Ada hal-hal yang kita izinkan terjadi bagi dia membuat kesalahan tersebut atas seizin kita, namun dia belajar. It is okay, karena yang lalu kita belajar, kasih bukanlah kasih sampai kita bisa grant. It is okay untuk membuat kesalahan. And yet, I still love you. Wow. Berarti dalam orang tua mengajarkan dan menerapkan disiplin pada anak-anaknya, orang tua juga nggak boleh, jangan sampai orang tua tidak berani mengizinkan anaknya gagal, gitu Pak Heri ya. Betul. Mendisiplin is good, menanamkan disiplin harus, tapi jangan sampai hanya karena kita mengajarkan disiplin, jangan sampai kita tidak mengajarkan anak kita untuk berani gagal, karena melalui kegagalan itu dia akan belajar sesuatu yang berharga, selama kesalahan tersebut tidak membahayakan dirinya dan tidak merugikan orang lain. Jadi ya Pak Heri ya. Betul. Jadi disiplin itu adalah tentang anak, bukan tentang kita. Disiplin adalah tentang anak, bukan tentang kita. Betul. Silakan dicatat Bapak Ibu teman-teman. Di situ adalah tentang anak gitu ya, bukan tentang kita. Kalau udah tentang kita orang tua, egonya ya. Ya Mas Heri? Kalau Gimana? kita itu sesuai dengan keinginan kita, daging kita, kepentingan kita. Kita nggak peduli itu anak. Oke. Itu nggak boleh begitu dong. Kalau tentang anak itu, it is okay. Oke. Dia bikin repot dalam hal ini. Kan memang tanggung jawabnya di dalam hal ini. Bahwa tugas orang tua melakukan itu di dalam hal ini. Kita nggak bisa mengatakan kamu merepotkan amat. Ya, memang orang tua ada untuk direpotkan. Lantas untuk apa kalau nggak? Orang tua ada untuk direpotkan ya. Betul. Jadi orang tua kalau nggak mau repot, jangan jadi orang tua ya Mas Heri ya. Benar sekali. Jangan ambil apa yang merupakan hak anak, yaitu waktunya. Nah, itu dia. Banyak orang tua ngerasa hanya karena dia punya anak, otomatis dia jadi orang tua. Padahal jadi orang tua itu bukan cuma status ya Pak Heri, tapi juga peran dan fungsi ya yang harus dijalankan. Ya. Wow, thank you Pak Heri. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dari Johan nih. Dibilang begini, budaya dan norma-norma di dalam keluarga kan beda-beda. Maksudnya setiap keluarga kan biasanya punya budaya sendiri-sendiri itu Mas Heri ya. Dan dia melihat bahwa ada beberapa anak dari rekannya, temennya gitu atau rekannya yang sopan santunnya tuh kurang, atau anaknya jadi anak dari rekannya tuh atau orang lain tuh sopan santunnya buruk gitu. Tapi orang tuanya santai aja gitu. Nah, mengingat bahwa setiap keluarga itu punya budaya yang berbeda-beda, jadi patokan benar salahnya tuh apa Pak Heri gitu. Kalau bicara soal budaya setiap keluarga beda, atau mungkin budaya setiap, jadi di awal juga saya bilang budaya setiap bangsa atau negara juga beda ya. Nah, disiplin itu gimana kalau ada soal budaya itu gitu, patokan benar salahnya. Jadi apa yang dapat diterima di dalam society. Misalnya di Jepang mereka burping begitu habis makan biasa-biasa aja, enak. Coba di Amerika. Semua orang mata melihat dia, kok kurang ajar banget kamu. Iya kan? Saya pernah lihat itu waktu Natal, ruangan itu penuh dokter-dokter semuanya. Ada satu dokter, saya tidak sebut negaranya, kenceng banget burping. Semua orang berhenti makan, lihat dia. Dia santai senyum. Pertanyaan orang, do you have manner? Punya manner nggak sih? Punya tata krama nggak sih? Nah, kalau anak seperti dikatakan oleh Johan, tidak dilatih orang tuanya, tidak didisiplin oleh orang tua, lebih lagi tidak memberikan pengarahan tentang sesuatu yang benar di dalam kehidupan anak tersebut, saya rasa orang tua tersebut memiliki pengertian permisif. Jadi sistem mengajarnya adalah permissive or indulgent. Permissive, dia mengokekan semuanya. Jadi di dalam hal ini, kalau dia mengokekan semuanya tersebut, biasanya dia kurang mengasuh itu. Orang tua dan gaya ini biasanya kurang banget dalam mengasuh. Harapan tinggi dengan fleksibilitas batas, otomatis dia berharap anak ini nanti bisa sendiri. Dan tanpa saya bantu pun bisa sendiri. Artinya orang tua itu tidak responsif.
Nah, orang yang demikian itu, kalau nggak ada pengaruh teman-teman yang baik, atau bapak rohani yang baik, yang mendorong dia, kinerja akademiknya lebih rendah nanti. Artinya lower academic performance. Dan harga dirinya akan juga, dia mendadak berping aja lihat sama orang, nggak peduli, punya korek hidung segala tempat, dia lihat orang karena nggak pernah dilatih. Peraturan mungkin orang tuanya dengan bola pemikiran yang permisif itu tadi, semuanya oke kan? Dia nggak melatih anak itu. Apa yang sebetulnya diharapkan dari anak itu sebetulnya pada saat anak itu tersebut menjadi dewasa akan mengerti sendiri? Enggak. Karena yang ditanamkan di dalam kehidupan anak itu adalah pengertian-pengertian seperti yang dilihatnya di rumah, bahwa oke aja berping semaunya. Tidak ada peraturan atau few or no rules at home. Di dalam hal ini, mereka lebih banyak memanjakan, boleh dikatakan demikian, dan sifatnya lembek banget, lunak banget. Nah, biasanya terjadi problematic relationship, ada hubungan yang bermasalah nantinya. Karena begitu dia mulai pacaran misalnya, dia melihat dua hal yang berbeda langsung di dalam hal ini. Masalah muncul di sana. Sedangkan dalam hal sosial, dia memiliki poor social skills, kemampuan sosialnya terbatas banget di dalam untuk bergaul. Lebih cenderung malu nanti dia di dalam hal. Jadi penting banget. Nah, kalau orang yang permisif tadi, membiarkan anaknya semau-maunya sendiri, anak itu nanti memiliki perilaku yang sangat impulsif. Seperti PhD misalnya, dia seenak-enaknya, orang baris dia potong, aku mau di depan, karena di rumah oke. Ya nggak bisa begitu. Jadi di dalam hal ini, orang tuanya yang bermasalah. Orang tuanya harus mengubah sistem pendidikan. Bahwa ini tidak diterima di society, tidak diterima di dalam di mana anak tersebut bersosialisasi. Di dalam hal ini, dia harus membuat perubahan supaya anak tersebut dapat berubah di dalam hal ini. Wow. Ya, teman-teman semua yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya pertanyaannya. Kita akan coba bahas. Mengajarkan sopan santun itu memang penting banget ya Pastor Heri ya. Dan esensi dari sopan santun kan tadi yang kita bahas bahwa sopan santun itu berbeda-beda di berbagai tempat, di berbagai budaya gitu ya. Apa yang dianggap sopan di budaya ini belum tentu di budaya lain. Misalnya kalau di Indonesia, kasih seseorang tuh kasih barang pakai tangan kiri, itu kan dianggap nggak sopan ya Mas Adi ya, kalau di Indonesia. Mungkin kalau di Amerika lebih itu nggak biasa. Kalau tadi di Jepang gitu ya, makan ramen sambil itu kayaknya itu kayaknya menghargai orang yang masak kayaknya gitu ya, nikmat. Tapi kalau kita makan bunyi itu di Indonesia terutama itu nggak sopan gitu ya. Tapi saya yakin salah satu yang menjadi penekanan tentang sopan santun di sini adalah bagaimana sopan santun itu adalah soal menghargai orang lain, gitu ya. Apa yang diterima di society, gitu ya, diterima oleh masyarakat. Ya, ya Pak Sari, sorry, gimana? Di society di mana kita berada. Oke, diterima. Ya, tidak bisa kita terapkan di Amerika. Kebudayaan Indonesia tidak bisa kita terapkan di Jepang. Oke. Pak Ya, itu dia. Anak-anak tetap anak-anak. Biarkan aja, ya nggak bisa. Itu orang tua yang memiliki pemikiran permisif di dalam hal ini. Whatever you do, I'm okay. Di dalam hal ini. Mereka menetapkan atau memberikan peraturan, tetapi tidak mengerjakan peraturan tersebut, nak menerapkan peraturan tersebut. Anak melanggar, biarin. Ya, anak-anak sih namanya katanya. Namanya juga anak-anak, ya nggak boleh. Kalau mau dikeluarkan perkataan ya anak-anak, ya jangan buat peraturan tersebut. Anak berusaha mendorong sedemikian rupa, melihat seberapa jauh dia dapat melanggar aturan-aturan yang dibuat oleh orang tua tanpa menerima konsekuensi. Orang yang permisif akan biarkan sekalipun dilanggar. Jadi orang tua yang memiliki pengertian begini, tanpa intervensi pun mereka percaya anak akan berubah sendiri, padahal tidak. Ya. Wah, ini nih. Salah satu pemikiran yang saya pikir kita perlu koreksi ya, Pak Heri ya.
anak akan berubah sendiri. Udahlah biarin aja, ntar juga anak tambah gede dia akan berubah sendiri. Ternyata enggak ya Pak Heri ya. Anak itu harus diarahkan perubahannya gitu ya. Dan Betul. lebih sulit untuk mengubah anak ke arah yang baik, lebih sulit untuk membangun daripada menghancurkan ya Pak Heri ya. Jadi kalau Betul. ngajarin anak yang buruk ya gampang banget gitu. Dibiarin aja udah rusak. Tapi kalau mengajarkan hal yang baik gitu ya, itu justru lebih ekstra. Jadi Bapak Ibu teman-teman, coba ubah atau buang pemikiran kita kalau ada yang berpikir bahwa udahlah nanti anak juga gede, dia berubah sendiri. Ya, kalau arahnya benar, kalau arahnya nggak benar, itu akan jadi PR besar buat kita orang tua. That's why kita dari sekarang perlu menerapkan disiplin, dan soal sopan santun kita harus mengetahui dan memahami apa yang diterima oleh masyarakat di society kita, dan soal sopan santun soal menghargai orang lain. Jadi kalau kita orang tuanya aja nggak menghargai orang lain gitu ya, atau menghargai orang untuk pilih-pilih, nggak heran kalau anak kita nanti akan sama seperti kita, menghargai orang lain pilih-pilih, atau cenderung nggak menghargai orang lain. Jadi akhirnya sukar untuk diajar sopan santun. Nah, ini ada juga pertanyaan nih Pak Heri. Catatan. Oh, ada catatan lagi. Oke, silakan Pak Heri. Untuk menjadi jahat, tidak perlu diajarkan, dia bisa sendiri. Baik, diajarkan. Oke. Untuk jadi jahat nggak perlu diajar repot-repot ya Pak Heri, bisa sendiri. Tapi untuk jadi baik, apalagi bertindak benar, itu harus diajar berulang kali gitu ya. Oke. Ini Pak Heri ada pertanyaan berikutnya dari Samuel Manopo. Pertanyaannya ada dua, dia bilang. Satu di sisi orang tua, satu di sisi anak. Bagaimana orang tua mengajarkan kata tidak ke anak? Bagaimana orang tua tuh bisa mengajarkan kata tidak? Artinya menolak apa yang buruk kali ya gitu ya. Yang kedua, bagaimana agar anak bisa diajar atau bisa belajar menerima kata tidak dari orang tua? Ini berkaitan dengan kata tidak. Itu yang lalu kita bicara dalam boundaries. Saya undang Ya. Samuel untuk mendengarkan seluruh percakapan kami di sana. It is okay to say no. You are safe to say no. Kita belajar tentang itu. No itu adalah bentuk boundaries di dalam hal ini. Ya kan? No. Jadi mulai umur 2 tahun, anak itu suka mengatakan no karena ingin memegang kontrol. Let me see. What will my parents say or do if I say no to my parents? Ini di dalam hal ini, kita melihat no-nya mereka itu karena mereka ingin menggunakan kuasa. Misalnya, kamu mau tidur? No. Kamu mau makan? No. Kamu mau nonton film anak-anak? No. Oh, yes. Gitu mereka ya kan? Itu umur 2 tahun. Ya. The terrible no. The terrible two. Ya no. Bobok yuk? No. Makan yuk? No. Besukin opa yuk? No. Nonton yuk? No. Yes. Nah, kalau anak mengerti konsep seperti itu dia belajar, tapi dalam pengertian anak mengatakan no pada usia 2 tahun, itu adalah dia ingin belajar memegang kontrol. Menggunakan kuasa. Tapi dengan berjalannya umur, dia belajar mengatakan, hey, aku menegakkan sebuah batasan boundary that you cannot cross. Itu di dalam hal ini. Misalnya, permainan barangnya barang baru. Boleh nggak aku pinjam bawa pulang? Dia akan katakan no, aku aja belum main. Dia akan katakan no. Dan yang lain harus respect, karena biarkan dia main dulu. Itu mainannya dia, barangnya dia. Boleh nggak Papa bukakan? No. That's my toy. Let me open it myself. Kita harus respect di dalam hal ini. Ya kan? Nah, di dalam hal ini misalnya juga anak mengatakan, besok kita tahu dia ada ujian. Papa, aku mau pergi nonton dulu. Sudah tuh baru belajar. Papanya mesti bilang no. Anak tuh harus menerima perkataan no itu demi kepentingan dia. Nah, lantas sebagian besar orang tua akan berargumentasi. Saya pernah lihat argumentasi gini. Dibiarin aja toh. Loh kenapa? Di rumah pun pikirannya ada di bioskop. Jadi sama aja. No? Konsekuensi ini berjalan. Dia mesti bisa menempatkan prioritas itu seperti apa dan oke menerima no. Kalau anak itu
tidak bisa menerima no. Karena orang tuanya tidak bisa menerima no, artinya orang tua itu menjadi diktator, mengajarkan diktatorial kepada anaknya. Padahal kita mengajarkan it is okay to agree to disagree. Di dalam ketidakcocokan pun kita masih bisa tetap bersahabat untuk menerima no, itu oke-oke aja. Di dalam hal ini. Jadi sejak umur 2 tahun kita mulai mengajarkan what is no. Kalau lagi makan, jangan pukul-pukul meja. Sendok ada di dalam piring, makan. Dia masih pukul, kita pinggirin sendoknya, kita suapin dia. Dia nggak mau disuapin. Then you need to do this. Anak 2 tahun bukan berarti dia segera melawan dalam pengertian yang sesudah dia umur 10 tahun, bukan seperti itu. Karena dia ingin menerapkan perkataannya ini. What it is like to be independent. Nah, di dalam ini kita guide independent itu. Independent boleh-boleh aja selama kamu diam dalam jalur yang benar. Kalau enggak nanti aku mau pindah jalur seenak-enaknya aja. Saya pernah mengalami ini di freeway ini. Saya masih kecil, waktu itu saya di preschool saya bawa. Ada orang modelnya seperti geng. Dia sendirian, jadi nggak boleh masuk carpool. Dia masuk carpool, dia katakan aku nomor 1, I'm number 1. Make my day. Urusan apa sama saya? Mesti ribut sama orang seperti gitu. Nah, orang yang seperti gini karakternya, dia nggak tahu jalur mana yang mesti dia masuk, yang diizinkan oleh pemerintah, adalah sedikitnya 2 orang di dalam carpool dia masukin sendiri hanya karena ingin motong. Karena nggak pengen berada di belakang saya, pengen di depan saya. Nggak bisa belajar ngantri di dalam hal ini. Saya yang punya hak masuk dalam carpool, bukan dia. Karena saya 2 orang dengan anak. Dia hanya sendiri. Jadi kalau konsep ini tidak diajarkan kepada anak itu, di dalam ini untuk mengatakan, it is not okay untuk jalan di carpool. Karena kamu hanya sendiri. It is not okay untuk mengambil barangnya si Jenny. It is not okay. Jadi perkataan no itu berangsur, makin lama makin banyak kita pergunakan perkataan no itu. It is not okay to shout at your parents. Nggak boleh untuk menjerit atau menjeritin papa mama, engkong, mak, orang lebih tua. It is not okay. Kamu duduk makan sementara ada orang tua datang. Kamu mesti tawarkan, kamu mesti bangkit berdiri. It is not okay. Itu kebudayaan kita yang kita ajarkan di dalam hal ini. Jadi orang tua juga bisa mengatakan no kepada anak, dan anak juga bisa mengatakan no. Kamu pergi ambil kunci papa. Papa, aku sedang makan. No, nanti kalau aku selesai makan. Papa bilang sekarang. Oh, nggak boleh. Kamu mesti hormat juga kepada anakmu, ada privasinya dan diri makan kok. Kira-kira begitu terjawab, Mas Ferry? Ya, Mas Ferry. Oke, jadi buat Samuel tadi bisa ikutin IG Live kita yang sebelum-sebelumnya, itu ada di YouTube Mas Ferry ya. Dan juga ada di timeline IG Live IGTV saya, itu soal boundaries. Kita sempat membahas tentang kata no tadi, gitu, penggunaan kata no tadi. Tesari juga sudah menjelaskan juga tentang pentingnya sejak dini mengajarkan itu dan menerapkannya juga, meneladaninya juga sebagai orang tua. Oke, teman-teman, kita masih menunggu pertanyaan dari teman-teman. Kalau ada ya Bapak Ibu yang mau bertanya seputar good parenting atau mendisiplin anak, silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Kalau ada case-case yang mungkin kita bingung menanganinya, siapa tahu dapat insight, dapat masukan dari Pastor Herli pada saat ini, gitu ya. Karena kita sedang membahas soal parenting. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, gitu ya. Saya juga mau mengajukan pertanyaan buat Pastor Herli ini. Karena kita sudah jam 11.48, Pastor Herli. Udah nggak terasa sudah 48 menit, gitu ya. Nanti sebentar lagi sudah 1 jam lagi. Jadi sambil menunggu pertanyaan dari yang lain seputar mengurus anak, membesar anak, bolehkah mendisiplin anak dalam arti memberikan konsekuensi tadi seperti memarahi, menegur dan sebagainya di depan orang lain, Pak Sehari? Jadi kalau ada tamu atau kita sedang di tempat umum, terus kita kan kadang-kadang ada orang tua yang marahin anaknya kan, gitu ya. Entah ada yang di spank, ada yang dicubit gitu ya, ada yang di time out gitu misalkan di tempat makan gitu. Boleh nggak mendisiplin anak itu di depan umum, di depan orang lain? Kan katanya anaknya takutnya malu gitu. Jadi ada yang bilang katanya nggak boleh. Nah, menurut Pak Ferry gimana nih? Saya pernah melakukan itu dengan menarik anak saya ke samping tanpa. Itu adalah urusan antara saya dan anak. Tidak dengan orang lain. Jadi
waktu saya bawa keluar, saya bisikkan di telinganya dia. What is not right? Saya beritahu, kita lagi makan bareng, ada teman-teman, ada ini di sana. Kamu nggak bisa semaunya kamu aja. Jerit-jerit di dalam itu hanya karena kamu lapar. Semua orang lain juga lapar di dalam restoran ini. Bukan hanya karena kamu lapar dan kamu menjerit. Nggak bisa. Cara seperti itu ini tidak bisa diterima. Jadi saya bawa keluar, saya ajak bicara. Kamu punya satu kesempatan. Boleh pilih. Diam dan tunggu, kita makan barengan di sana. Atau kamu diam di luar di sini bersama Dedi. Pilih yang mana? Masuk. Makan. Nah, sampai hari ini, orang tua belum makan, dia tidak akan memulai makan. Ini efek dari itu, satu kali itu. Sampai ini hari. Kira-kira 2 bulan yang lalu kita makan barengan. Karena istri saya ulang tahun itu sama-sama jemaat kita makan bareng. Si pemilik rumah belum mulai makan, dia tidak makan. No way. Kita tunggu si pemilik rumah dulu. This is kind of respecting si pemilik rumah di dalam hal ini. Oh, tadi ada yang lupa. Saya sudah tutup sampai sana. Kira-kira ngerti ya, Pak Ferry ya? Ya, Pak Ferry. Jawab ya? Ya. Oke. Ada yang mau sampaikan lagi, Pak? Ya. Yang tadi yang kita katakan, ada orang tua yang mengatakan, anak-anak tetap anak-anak. Namanya juga anak-anak. Nanti mereka berubah sendiri. Sehingga mereka di dalam mendisiplin anak tersebut. Walaupun konsekuensinya belum 100% dikerjakan, orang tua sudah memutuskan oke. Bebaskan. Padahal konsekuensi belum sepenuhnya dijalankan. Ibaratnya masuk penjara, belum selesai, keluar karena disogok. Ini pengajaran yang salah ini. Ingat nggak ya waktu itu saya katakan, suruh orang tuanya minta maaf. Karena mengambil sesuatu yang disukainya itu masuk penjara, tinggal di penjara. Hal yang seperti demikian. Nah, di dalam hal ini orang tua yang permisif harus merubah taktik mereka. Kalau satu kali dikatakan kamu 5 menit time out-nya, artinya 5 menit, bukan 1 menit. Ya sudahlah, dia sudah 1 menit, beri sudah cukup. No. 1 menit bukan 5 menit. Kalau kamu mau 5 menit, katakan memang 5 menit. Kalau mau 1 menit, dari tadi katakan 1 menit. Karena disiplin ini penting diterima dengan benar oleh anak tersebut. Sekalipun anak, udahlah kasih ini bebas saja ya, nanti sekali lagi aku nggak bikin. No. Karena kamu sudah dikasih tahu berkali-kali di dalam hal ini. Nah, di dalam hal ini kita pursue. Jadi kita tidak bisa bilang namanya juga anak-anak nanti berubah sendiri. No. Itu tadi yang lupa saya sampaikan. Nah, sekarang saya komplitkan. Oke, thank you, Pak Heri. Nah, tadi berkaitan dengan mendisiplin anak di depan orang lain ya, Pak Heri. Pak Heri bilang bahwa sebisa mungkin itu urusan kita dengan anak. Jadi sebisa mungkin anaknya kita tarik ke samping gitu ya, dan kita mendisiplin dia. Nah, jika situasinya nggak memungkinkan, Mas Heri, ya misalnya tempatnya ramai, untuk mencari tempat tersembunyi itu sulit gitu ya, dan akhirnya kita terpaksa jadi menunda disiplin sampai pulang ke rumah begitu. Bolehkah, Mas Heri, menunda disiplin sampai kita pulang ke rumah kalau ada tempat umum? Kita melangkah pada waktu itu di sana, kalau tidak memungkinkan kita untuk keluar, biasanya bisa kita keluar. Tapi kalau tidak, kita akan berbicara dengan suara yang rendah ke telinganya dia. Oke, berbicara dengan suara yang rendah, Mas Heri ya. Ke telinga dia. Kalau tetap dilanggar, kita akan kasih tahu kepada mereka, sekalipun di depan teman-teman, di depan orang banyak, aku tetap mengambil tindakan untuk melakukan time out. Oke. Tahu, kamu nggak boleh salahkan papa di dalam hal ini dengan mengatakan aku jadi malu di depan orang banyak. I give you a chance to change your behavior. Rubah sikapmu. Kalau nggak mau, this is what I'm going to do. Oke, yang penting diberi peringatan dulu ya, Mas Heri ya. Peringatan. Jadi dia nggak bisa salahkan kita. Kalau menunda itu gimana, Mas Heri? Misalnya di tengah-tengah keramaian, misalnya kita sedang ada pesta pernikahan dan kita punya role di situ, Mas Heri. Kita punya role, kita jadi punya kesibukan juga di situ, sehingga walaupun kita harus mendisiplin anak, tempatnya mungkin ada, tapi kita nggak bisa karena kita punya peran misalnya di acara tersebut, di mana kita harus ini itu gitu ya,
di situasi tersebut. Apakah boleh Pak Heri menunda disiplin tadi di rumah? Boleh ya? Kita kasih tahu kepada anak itu. Nanti saya disiplin kamu di rumah. Kita belum selesai, nanti di rumah kita akan bicarakan tentang hal ini. Kita kasih tahu. Okay. Kita akan bicarakan di rumah tentang hal ini. Kalau itu sudah terlalu malam, anak mesti tidur, besoknya akan kita terusin. Oke. Tapi kita nggak lepaskan. Oke, jangan lepaskan. Tapi sebisa mungkin dilakukan secepat mungkin ya Pak Heri ya. Kalau bisa di situ, di situ. Kalau nggak memungkinkan, baru kita coba tunda. Tetapi jangan sampai dilepaskan gitu ya. Jangan dilepaskan, harus dilepaskan supaya dia mengerti di mana letak kesalahan itu. Oke, terima kasih Pak Heri. Ini clear, jelas banget nih. Moga-moga teman-teman, Bapak Ibu yang selama ini confused gitu ya, jadi kita punya pemahaman nih bahwa idealnya disiplin itu segera mungkin gitu ya. Tapi kalau nggak memungkinkan, berarti kita tadi perlu tetap memperingatkan dulu dengan suara rendah di telinga anak gitu ya. Jika memungkinkan kita disiplin di depan orang lain, dengan konsekuensi dia akan malu. Tapi jika tidak memungkinkan karena tadi situasinya khusus, kita bisa menundanya di rumah dan sesegera mungkin dilaksanakan. Kalau sudah malam ya berarti besoknya, tetapi jangan sampai tidak didisiplin sehingga anak akhirnya membiarkan sebuah habit atau sebuah tindakan yang salah gitu ya Pak Heri ya. Kan kita harus memberitahu kepada mereka bahwa kita belum selesai, kita akan teruskan ini di rumah. Kita belum selesai. Oke. Wow, memang PR-nya luar biasa banget ya jadi orang tua ya. Nggak asal bisa menikah dan punya anak selesai, tapi betul-betul isu mendisiplin ini nih kerja kerasnya orang tua, bikin repot, bikin capek, tapi layak diperjuangkan, layak diupayakan, karena kita ingin melihat satu kali apa yang kita tabur dalam hidup anak-anak kita menghasilkan buah-buah kebenaran yang akan kita syukuri ya. Kita nggak akan jadi orang tua yang bersyukur di masa depan kalau kita nggak mendisiplin anak-anak kita hari ini, betul ya. Kita nggak akan menjadi orang tua yang bersuka cita di masa depan akan anak-anak kita kalau kita hari ini nggak mau repot mendisiplin anak-anak kita dalam kebenaran firman Tuhan. Teman-teman kalau masih ada pertanyaan silakan, kita punya waktu udah makin mepet. Wah kayaknya udah tinggal 4 menit Pak Heri. Ini sudah mepet. Mungkin satu pertanyaan lagi kalau dari saya Pak Heri. Mungkin ini mewakili pertanyaan banyak orang juga gitu. Ini ada orang-orang banyak yang nanya nih, tapi mungkin ada banyak pertanyaan yang nggak keluar di hati ya gitu ya. Semoga pertanyaan saya mewakili isi hatinya orang-orang nih, kayak kalau konseling suka ada nih. Ini terakhir Pak Heri, sebelum kita stop, karena tinggal 4 menit atau 3 menit lagi waktu kita, mungkin Pak Heri bisa jawab dengan singkat. Seandainya kita sebagai orang tua mau mendisiplin nih, tetapi pasangan tuh nggak sepakat, gitu. Kita sering nggak sepakat sama pasangan. Kita kepengen sepakat gitu ya, tapi dari pasangan, entah itu istri, entah itu suami ya gitu ya, salah satu itu nggak mau kompak gitu. Nah sikap kita nih sebagai orang yang udah ngerti kebenaran, ngerti tentang parenting, itu harus gimana Pak Heri? Kalau pasangan itu nggak bisa atau susah diajak kompakan gitu dalam mendisiplin anak, harus gimana gitu? Sebaiknya kedua orang tuanya harus sepakat setuju untuk mengambil sebuah tindakan yang sama-sama disepakati untuk membuat anak ini berubah. Bahayanya adalah kalau itu tidak terjadi, maka anaknya akan split antara orang tua dengan lebih lunak. Dan menolak yang lebih keras di dalam mendisiplin. Keluarganya akan bikin oleh anak ini. Kalau itu mesti terjadi, karena kita melihat sebuah kesalahan yang nggak harus dikoreksi, sedangkan istri tidak setuju, kita harus tampil ke depan sebagai kepala rumah tangga. Hai istri, kepada suami dalam hal ini, itu berlaku. Jadi kita mengambil tindakan disipliner karena kita sebagai kepala rumah tangga di dalam hal ini. Setuju atau tidak setuju, kita melihat the need, kebutuhannya di dalam hal ini. Misalnya dia maki-maki maminya, ya nggak apa-apa lah, namanya juga, no, ini di depan orang banyak. Di depan orang banyak. Ya aku sih nggak apa-apa. Excuse me. Saya pernah bertemu dengan gitu juga. Nggak apa-apa lah, namanya juga anak-anak. Pastor, nggak apa-apa. Aku sendiri juga nggak apa-apa, no. Kalau itu terjadi di gereja yang saya pimpin pun, saya akan memberitahu kepada orang-orang tuanya. It is not acceptable. Nggak bisa sesuatu yang seperti ini. Jadi, kalau antara dua orang tua tersebut
istri dan suami dan istri, papa dan mama, hendaknya sepakat terlebih dahulu, apalagi kalau dalam mendidik atau mengasuh anak melibatkan lebih dari 2 orang. Selain papa, mama, ada opa, ada oma, ada tante, ada om, ada siapa aja. Kadang-kadang tetangga ikut-ikutan. Iya. Kalau di dalam keluarga di sini, keluarga inti menentukan papa dan mama, dan keluarga yang lain kalau mau ikut harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh keluarga inti. Misalnya, keluarga inti menginginkan anaknya sekolah minggu, tapi opa oma bilang nggak boleh sekolah minggu. Siapa yang menentukan di dalam hal ini? Ya papa mamanya, bukan opa omanya. Di dalam hal ini, nggak bisa salah satu keluar di dalam hal ini. Ya sudahlah, kita mesti hormat kepada papa mama kita, jadi opa omanya. Kita nggak usah kirim ke sekolah minggu. Bayarannya nanti loh. Padahal kita berjanji pada waktu penyerahan anak, kita akan mendidik anak ini secara Kristen. Nah, di dalam bapak ini harus mengambil alih otoritas ini. Aku kepala rumah tangga. Ini yang akan terjadi. Jadi apakah akan ribut dengan mertua ini nanti? Itu harus diberi penjelasan secara khusus oleh sang istri. Kalau itu orang tuanya. Atau oleh si suami, kalau itu orang tuanya. Ini yang terbaik bagi anak kita. Karena yang lalu kita bicara, kalau kamu mau mendidik anak saya seperti kamu mendidik kamu sudah mendidik saya. Sekarang izinkan saya mendidik anak saya seperti yang apa yang saya pikirkan terbaik untuk anak saya. Kan itu. Jadi di dalam hal ini, tetap aja kita melihat di dalam, kalau lebih daripada 2 orang, kita harus sepakat. 2 orang aja kita juga harus sepakat. Kalau nggak sepakat, yang suami sebagai kepala rumah tangga harus mengambil langkah keluar kalau itu memang diharuskan, diperlukan. Karena perilaku yang tidak bisa diterima. Misalnya ngomong kotor di depan orang banyak dan sebagainya. Oke, Pak Heri. Wow, nggak terasa waktu kita udah habis. Sudah 2 jam. Thank you banget Pak Heri sudah share banyak hal dalam 2 jam ini, 2 sesi ini tentang good parenting. Bapak Ibu teman-teman semua, jadi orang tua yang nggak sepakat tuh bakal sukar sekali untuk membangun proses disiplin. Jadi kalau orang tua tuh nggak sepakat di dalam mendisiplin anak, proses disiplinnya jadi nggak terbangun dengan baik gitu ya Mas Heri ya. Jadi perlu belajar untuk sepakat dulu supaya anak tuh juga tidak memecah belah orang tua. Jadi terpecah split dan anak tuh cari keberpihakan dalam diri orang tua dan akhirnya dia juga gagal didisiplin. Jadi buat orang tua doakan gitu ya pasangan kita yang nggak sepakat ini gitu ya, komunikasikan berulang-ulang. Mungkin juga kalau perlu cari pertolongan dari hamba Tuhan, mentor dan sebagainya untuk bisa belajar sepakat. Dan yang penting adalah sadari konsekuensinya. Kalau kita nggak sepakat dalam mendidik anak, itu akan sukar buat kita untuk membesarkan mereka. Dan yang paling tadi di highlight oleh Pak Heri di bagian terakhir adalah ingat dalam penyerahan anak kita sudah berjanji untuk mendidik mereka. Jangan lupa itu ya. Jadi jangan nggak mau repot karena kita udah pernah janji sama Tuhan dalam penyerahan anak gitu ya, bahkan beberapa juga di janji nikah juga ada gitu ya, berjanji untuk membesarkan, mendidik anak-anak dalam tangan Tuhan. Tolong itu ditepati untuk mulai serius dalam mendisiplin anak-anak kita. Karena Tuhan yang tagih satu kali gitu ya, atau Tuhan yang akan tagih janjinya kita. Mana janjinya kita? Karena kalau kita berjanji, kita percaya Tuhan pasti memberi kekuatan buat kita untuk bisa mendisiplin dan mendidik anak-anak kita. Terima kasih buat teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang sudah menyaksikan IG Live kami gitu ya, saya dan Pastor Heri Lee, dan hopefully apa yang kami bahas hari ini soal good parenting itu bisa memberkati kita semua, bisa mengajarkan, memperlengkapi, menambahkan pengetahuan kita sebagai orang tua, baik yang sudah menikah maupun belum, supaya kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi, yang berkenan pada Tuhan. Karena ingat, anak-anak kita itu bukan milik kita, itu milik Tuhan yang dipercayakan buat kita, sehingga kita harus bertanggung jawab pada Tuhan, mendidik mereka dalam takut akan Tuhan. Terima kasih sekali lagi Pastor Heri Lee dari LA yang sudah terus berbagi banyak hal, pengalaman, pengetahuan, hikmat yang betul-betul luar biasa buat kita semua. Dan semoga kita semua juga menutup tahun ini dengan baik ya Mas Heri ya, dengan apapun yang terjadi dalam pernikahan kita dan parenting kita tahun ini, kayak mungkin aduh capek mendidik anak. Yuk, ini udah akhir tahun, tutup dengan baik dan siap memulai tahun yang baru, tahun 2021 sebagai orang tua yang jauh lebih baik lagi gitu ya. Jadi kita semakin luar biasa lagi di dalam Tuhan. Amin. Saudara sekalian yang memiliki topik yang ingin dibahas di dalam IG Live ini dapat menyampaikannya kepada Pastor Ferry atau kepada saya, dan nanti dapat kita atur waktunya untuk IG Live yang berikutnya dengan topik yang dirasakan perlu untuk kita bahas melalui IG Live demi memberkati orang-orang yang lain
Kalau misalnya ada kebutuhan uh, 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 tentang segala sesuatu yang menyangkut dengan rumah tangga, pendidikan anak, masalah apa, bagaimana cara jalan keluarnya. Pilih topiknya, nanti saya dan Pastor Ferry akan menyediakan waktu, kita akan membahas topik-topik tersebut. Oke, ya teman-teman Bapak Ibu boleh DM ya, boleh DM di Instagram saya atau di Instagram Pastor Harry Lee, boleh komen kasih tahu adakah topik-topik yang kira-kira Bapak Ibu ingin pelajari untuk jadi masukan buat kami supaya kami juga kalau memang kita bisa Pastor Harry ya, kita akan coba bahas untuk bisa memberkati sebanyak mungkin orang. Thank you banget Pastor Harry yang dia sedang di LA nih malam-malam gitu ya, di Indonesia ini pagi-pagi tapi Pastor Harry ini sudah malam-malam. Terus mau dengan semangat berbagi hikmat dan pengetahuan yang dimiliki. Kita menutup ya. Oke, Pak Seri, silakan. Tuhan Yesus, kami terima kasih karena Engkau sudah memberikan hikmat dan marifat kepada kami. Sehingga kami bukan hanya sekedar belajar, tapi kami dapat mengerti dan melakukan apa yang telah kami pelajari. Karena Engkau sendiri yang berkata, umatku binasa karena tidak ada pengetahuan. Bukan hanya pengetahuan tentang kebenaran, tapi pengetahuan-pengetahuan yang lain pun. Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya. Tanpa melakukannya, kami tetap terhilang. Tolong kami Tuhan, berikan kami kemampuan untuk melakukan apa yang telah kami ketahui malam hari ini, apa yang telah kami pelajari, karena kebenaran yang telah kami miliki telah memerdekakan kami. Amin. Apa memberkati Pastor Ferry, Fania, Dial, dan seluruh jemaat yang ada, dan Kau memberkati juga kami, Hari Lina, seluruh jemaat kami yang ada. Lepaskan kami Tuhan Yesus daripada serangan-serangan penyakit virus ini, virus COVID ini. Lindungi kami senantiasa Tuhan Yesus. Khususnya pada saat jumlah angka COVID meningkat, Engkau memberikan perlindungan sehingga kami menggunakan roh marifat menjalankan segala sesuatu sesuai dengan petunjuk pemerintah. Terima kasih Bapa. Kami berserah, kami percaya Engkau baik bagi kami. Ikatkan kami dalam tali persaudaraan yang tidak terputuskan karena Engkau baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati setiap telinga yang mendengar. Haleluya. Amin, amin, dan amin. Amin. Oke, sampai jumpa Pastor Harry Lee. Tuhan memberkati. Oh, berkati. Kita janjian lagi. Baik, Pastor Harry. Baik. Sampai jumpa juga semua rekan-rekan, Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Good night. Bye. Bye.